Kata Rasulullah, siapa yang berbekam pada tanggal 17, 19, dan 21, maka itu akan menjadi kesembuhan dari berbagai macam penyakit tuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat zuhur Masjid Al-Muhajirin, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah pada siang hari ini kita bisa ketemu kembali di kajian ini, dan tak lupa marilah kita aturkan salat dan salam pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tema pekan kemarin, yaitu dua oleh-oleh Isra dan Mi'raj. Selama ini yang difahami oleh banyak orang bahwa oleh-oleh Isra Mi'raj itu hanyalah sholat 5 waktu. Padahal hadirin sekalian, ada juga oleh-oleh yang lain. Dan ini sangat dibutuhkan oleh semua orang, tidak hanya oleh kaum muslimin. Apa itu jamaah sekalian? Yaitu perintah untuk melakukan bekam. Jamaah pernah dengar bekam? Hah? Ada yang sudah pernah dibekam di sini? Udah ya. Jadi hadirin sekalian, kita simak hadis dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Beliau mengatakan, haddatsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an lailatin usriya bihi. Innahu lam yamur ala mala'in minal malaikah illa amaru. Tuh, jamaah. Ketika Rasulullah cerita tentang Isra dan Mi'raj, perjalanan beliau mengatakan bahwa tidaklah ketemu dengan para malaikat, entah itu di langit pertama, langit kedua, ketiga, dan seterusnya, kecuali para malaikat itu memerintahkan kepada Rasulullah SAW. Apa itu? Mur ummataka bil hijamah. Perintahkan umatmu untuk berbekam. Tuh, jamaah. Jadi hadirin sekalian, terapi bekam atau pengobatan bekam ini bukan terapi yang abal-abal. Yang rekomendasi bukan dokter atau orang-orang awam, tapi para malaikat. Dan kita yakin jamaah sekalian, nggak mungkin malaikat itu ngomong begitu saja. Pasti atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian, di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Ma marartu lailatan usriya bi ala mala'in minal malaikah illa amaruni bil hijamah." Tidaklah aku ketemu dengan para malaikat ketika Isra dan Mi'raj, kecuali mereka memerintahkanku untuk berbekam. Banyak hadisnya jamaah sekalian. Memang kita tidak akan menjumpai bekam itu ada di dalam Al-Quran. Artinya nggak ada perintah berbekam di dalam Al-Quran. Tapi di dalam hadis-hadis Rasul banyak sekali. Bahkan Rasulullah SAW sendiri sangat rajin untuk berbekam. Ada pembekam-pembekam khusus yang dipanggil oleh Rasulullah untuk melakukan bekam pada beliau. Kemudian jamaah sekalian, di dalam hadis yang lain riwayat Imam Ibnu Majah, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ma marartu lailatan usriya bi bimala'in illa qalu." Tidaklah ketika aku berpapasan dengan para malaikat saat melakukan Isra dan Mi'raj, kecuali mereka mengatakan, "Ya Muhammad, mur ummataka bil hijamah." Wahai Muhammad, perintahkan umatmu untuk berbekam. Dengan demikian jamaah sekalian, betapa pentingnya bekam dalam kehidupan kita, baik untuk memaintain kesehatan kita ataupun untuk mengobati penyakit kita. Apa itu bekam jamaah sekalian? Kita simak penjelasan dalam kitab Sahih Ibnu Khuzaimah. Di sini didefinisikan bekam itu.
Al-hijamatu naw'un minal ilaj bitasyriti maudhi'il alam wa taskhini li ikhrajid dam al-fasid minhu. Tuh, jamaah. Definisi bekam itu adalah jenis pengobatan dengan cara menyayat bagian tubuh atau kulit ya, yang dirasa sakit di situ dan memanasinya. Pakai lampu gitu dipanasin supaya maksimal darah kotornya keluar untuk mengeluarkan darah yang rusak atau yang kotor. Jadi ini beda dengan donor jamaah sekalian. Kalau donor itu yang dikeluarkan darah segar atau darah penyakit. Darah yang segar. Bahkan kalau ada orang nggak sehat, nggak boleh dilakukan donor. Karena itu akan menularkan kepada yang lainnya. Beda dengan bekam, ini darah kotornya, bukan darah sehatnya. Ada sebagian orang menganggap itu sama. Saya sudah tiap bulan rutin donor Ustadz, berarti nggak perlu bekam. Beda, beda. Nah, jamaah sekalian, di dalam kitab yang lain, di sini disebutkan al-hijamah, itu bahasa Arabnya ya, al-hijamah. Kalau bahasa kita bekam. Itu dari kata al-hajem, itu artinya sedot. Jadi hajam itu orang yang menyedot darah, tapi bukan Dracula ya. Kalau itu menghisap, ini menyedotnya. Ya. Dan di dalam kamus fikih, ini termasuk pengobatan yang disyariatkan. Ya. Yang disyariatkan. Ya. Entah itu untuk memaintain kesehatan kita atau untuk mengobati penyakit kita. Ya. Bahkan jamaah sekalian, kita lihat di sini Rasulullah SAW menyerukan inna afdhala ma tadawaitum bi al-hijamah. Jadi sebaik-baik pengobatan kalian adalah bekam. Au huwa min amsali dawaikum, itu merupakan obat yang paling mujarab bagi kalian. Jadi di sini tidak hanya untuk Rasulullah dan keluarganya, tapi juga untuk kita umatnya. Kemudian di dalam hadis yang lain, Rasulullah mengatakan, khairu ma tadawaitum bi al-hajm. Sebaik-baik terapi pengobatan kalian adalah bekam. Ini pernyataan dari Rasulullah SAW. Begitu pula dalam hadis yang lain, inna afdhala ma tadawaitum bi al-hijamah. Sesungguhnya pengobatan yang paling afdal, paling utama yang kalian bisa lakukan adalah al-hijamah, berbekam. Wal kustul bahri, dan kustul bahri, itu kayak kustul hindi, hampir sama ya. Jadi kita masih ingat waktu COVID kemarin ya, Ustadz Adi Hidayat mensosialisasikan ataupun mempromosikan kustul hindi. Dan itu memang luar biasa jamaah sekalian. Banyak orang-orang kena COVID itu tertolong dengan pengobatan menggunakan kustul hindi. Itu semacam kayu atau akar, kemudian ditumbuk lembut, lalu diseduh kayak menyeduh kopi gitu, kemudian airnya diminum. Dan itu sangat cocok untuk penyakit yang terkait dengan tenggorokan, termasuk batuk atau sesak nafas. Kemudian jemaah sekalian, Rasulullah juga menyebutkan di antara manfaat bekam adalah nikmat dawa'u al-hijamah. Tuh, sebaik-baik pengobatan adalah bekam. Yang pertama, tudhibud dam, yaitu mengeluarkan darah kotor kita. Supaya nggak mengganggu peredaran darah kita. Kemudian watajlual basor, dan bisa mempertajam penglihatan. Jadi di antara manfaat bekam disebutkan oleh Rasulullah SAW, watuhifus sulba, dan bisa meringankan pinggang kita. Jadi di antara jamaah barangkali suka ngeluh, pinggangnya berat atau pinggangnya sakit. Kalau orang umum bilang encok atau asam urat, nah itu dengan berbekam akan jadi ringan. Biasanya orang yang pertama kali bekam jamaah sekalian langsung merasa ketagihan karena merasa enteng. Kemudian ketika
tidur pun jadi nyenyak, pulas. Dan itu bisa membantu recovery ataupun meningkatkan imunitas dalam tubuh kita. Kemudian dalam hadis yang lain, Rasulullah mengatakan bahwa inna fihi syifa. Jadi dalam berbekam itu ada kesembuhan. Kalau kita ingin mencari kesembuhan dari penyakit-penyakit kita, maka dengan berbekam itu akan membantu proses pengobatan atau kesembuhan dari penyakit yang kita rasakan. Nah, ini ada kisah jamaah sekalian dari sahabat Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yahtajibu biqarnin." Saya pernah melihat Rasulullah sedang dibekam menggunakan cantuk ataupun tanduk dari kerbau atau sapi. Dulu belum seperti sekarang peralatan bekam itu. Dulu pakai tanduk sapi atau kerbau. Kemudian masuklah seseorang dan dia kaget karena belum pernah melihat Rasulullah berbekam. Lima tumkinu dhahraka au unukaka min hadza. Kenapa Rasulullah punggung Anda kok dilukai atau leher Anda kok disayat gitu? Apa yang Anda lakukan ini? Tuh, apa jawaban Rasulullah? Hadzal hajm. Inilah yang disebut dengan bekam. Wa min khairi ma tadawaitum bihi. Ini adalah termasuk pengobatan terbaik kalian. Jadi ini menandakan bahwa bekam ini bukan suatu yang asing dalam kehidupan Rasulullah. Bahkan ini merupakan cara pengobatan yang sering dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kita simak jamaah sekalian. Ada tukang bekamnya Rasulullah yang bernama Abu Taibah. Jadi Abu Taibah ini waktu itu sedang membekam Rasulullah SAW. Lalu masuklah atau datanglah seorang sahabat yang bernama Uyainah bin Hisn dan Aqra bin Habis. Keduanya bertanya-tanya, "Mahada ya Rasulullah?" Ini apa Rasulullah? Hadal hajm. Inilah yang disebut dengan bekam. Jadi Rasulullah memberitahukan bahwa pengobatan bekam itu merupakan pengobatan yang terbaik. Nah, jamaah sekalian, di dalam masyarakat kita ada dua jenis bekam itu. Ada yang disebut dengan bekam kering tanpa mengeluarkan darah. Kayak kita kerokan gitu. Ada juga yang disebut dengan bekam basah. Nah, ini contohnya jangan saya lihat. Contoh bekam kering seperti ini. Jadi hanya disedot saja tanpa dikeluarin darahnya. Ya, nanti bekasnya seperti ini. Kayak orang dikerok aja. Sedangkan bekam basah itu setelah disedot tadi, kemudian ambil kopnya atau ditarik kopnya, lalu dilakukan sayatan atau pakai ditusuk dengan jarum. Nah, ini ada alatnya sekarang untuk melakukan hal itu sehingga mudah bagi kita untuk belajar dan mempraktekkannya. Seperti ini bekam basah itu. Nah, kita lihat ada darah yang keluar, dan ini adalah yang disebut darah statis atau darah kotor yang nggak diperlukan oleh tubuh kita, itu dikeluarin. Ada yang sampai hampir penuh kopnya itu. Beda-beda. Ada yang cuma sedikit, seperti ini. Nah, jamaah sekalian, ternyata ada waktu tertentu yang direkomendasikan oleh Rasulullah untuk berbekam. Ini perlu kita ketahui juga. Walaupun boleh kita berbekam kapan saja, apalagi kalau kita ada penyakit yang dirasa. Tapi kalau untuk maintain kesehatan, jamaah sekalian, kita bisa melakukan sebulan sekali. Pilih mana tanggal yang kita bisa melakukan bekam. Kita simak di sini bagaimana Rasulullah memberikan arahan. Manih tajamali sab'a asyrah wa tis'a asyrah wa ida wa ishrin kana syifaan min kulli da. Tuh jamaah. Kata Rasulullah, siapa yang berbekam pada tanggal 17,
19 dan 21, maka itu akan menjadi kesembuhan dari berbagai macam penyakit tuh. Tanggal berapa jamaah? Yaitu 17, 19, 21. Kalender Hijriah ya, jangan Masehi. Jadi kalau sekarang kan kalender Masehinya tanggal berapa sekarang? 23 ya. 22 ya. Sedangkan kalender Hijriahnya tanggal 2 Sya'ban. Jadi kalau kita nunggu tanggal 17 masih kurang 15 hari lagi. Nah ini bagus tuh. Kita mau puasa nanti kita berbekam dulu. Berbekam dulu dan sekarang alhamdulillah sudah banyak praktek-praktek bekam. Kita tinggal milih mana yang dekat rumah kita, mana yang kita rasa aman. Itu kita lakukan berbekam di situ sebagai sunnah dari Rasulullah SAW. Nah, jamaah sekalian, dalam hadis yang lain, al-hijamatu yaumul thulatsa lisaba asyraf nasyar dawa'un lida'is sanah. Tuh. Berbekam pada hari Selasa, bertepatan tanggal 17 Hijriah ya. Dari dalam 1 bulan kita ambil. Kalau memang bisanya tanggal 17, tanggal 17. Kalau nggak bisa tanggal 19-nya atau 21. Maka itu merupakan obat dari penyakit dalam setahun tuh. Ya, sampai seperti itu ya. Artinya ini penting untuk kita lakukan supaya kesehatan kita lebih prima lagi. Ya. Nah, sebagai penutup jamaah sekalian, kita simak apa yang disampaikan Rasulullah di sini. Man aradal hijamah wal falyataharra sab'ata asyar. Siapa yang mau berbekam, carilah tanggal 17. Au tis'ata asyar atau tanggal 19. Au ihda wa isyrin atau tanggal 21. Wala yatabayyaq bi ahadikum dam fayaqtuluhu. Tuh, jamaah kata Rasulullah, jangan biarkan tensi darah kita tinggi. Kenapa? Itu bisa membunuhnya. Jadi jamaah sekalian, ternyata yang disebut dengan darah tinggi atau tensi yang tinggi membahayakan kesehatan kita, keselamatan kita, itu sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nah, untuk menstabilkan itu dengan menggunakan bekam. Kita tinggal pilih tanggalnya tadi. Dan di Indonesia ini jamaah sekalian ada Dr. Agus Rahmadi. Beliau seorang dokter, tapi S2-nya ngambil jurusan tafsir Quran, tafsir hadis. Nah, beliau pernah mengamati jamaah sekalian data pasien yang ada di rumah sakit besar yang ada di Jakarta ini, termasuk di RCM. Ternyata jamaah sekalian, pasien yang datang dengan keluhan tensi darahnya tinggi, bahkan sampai stroke, itu datanya lebih banyak di tanggal 15 ke atas daripada 15 ke bawah. Tanggal Hijriah ya. Jadi kebanyakan orang kalau sudah memasuki tanggal 15 ke atas, itu tensi darahnya meningkat. Bahkan ada yang sampai stroke. Subhanallah jangan lihat, jauh-jauh hari Rasulullah sudah memberikan rekomendasi kepada kita. Pilihlah di antara tanggal yang ada itu ya. Apalagi sebelum itu kita dianjurkan untuk melakukan apa jemaah? Puasa Ayyamul Bid, yaitu tanggal berapa? 13, 14, 15. Jadi setelah puasa, kemudian tanggal 17, 19 atau 21 kita lakukan bekam. Itu konsep yang sudah dunia akhirat itu yang saya lihat. Dari sisi rohani kita backup dengan puasa, dari sisi jasmani kita lakukan berbekam. Dan inilah bagian dari tibbun nabawi, pengobatan ala Nabi yang mana akan sangat bermanfaat bagi kita sebagai umat Rasulullah SAW. Nah, jamaah sekalian, ini dalilnya bahwa terkadang bekam itu nggak harus nunggu tanggal tadi ya. Kalau ada sesuatu yang kita rasakan, silakan berbekam. Rasulullah pernah jamaah sekalian ketika sedang
melakukan ihram. Ya. Jadi Rasulullah saat melakukan umroh atau haji itu kepalanya berat. Lalu beliau manggil tukang bekamnya untuk melakukan bekam di kepala. Pernah jamaah melakukan bekam di kepala? Kadang orang takut ya, padahal sudah nggak apa-apa itu ya. Saya punya tetangga itu jangan sekalian, dia kalau sakit kepalanya kumat, sampai dijedot-jedotin ke tembok ya. Berat ya. Dan setiap hari dia harus minum obat sakit kepala, minum Panadol. Ya. Kalau enggak kuat dia. Nah, suatu saat dia cerita, kemudian saya sarankan untuk bekam kepala. Jamaah, cuma 2 kali dia bekam kepala itu ya. Sampai sekarang sudah enggak bergantung pada obat dan enggak merasakan pusing lagi seperti yang semula. Tapi kalau di antara jamaah Masjid Al-Muhajirin ini kalau pusingnya itu akhir bulan saja beda ya. Saya setiap akhir bulan pusing Ustaz, begitu gajian sembuh, yaitu beda berarti. Oleh karena itu jamaah sekalian, inilah 2 oleh-oleh dari Isra dan Mi'raj, semoga ini bisa menjadi bekal bagi kita. Pertama yaitu sholat 5 waktu, kedua solusi kesehatan yang dibawa Rasulullah yang direkomendasikan oleh para malaikat yaitu berbekam. Semoga dengan begitu kesehatan kita akan terjaga dan kita semakin giat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala serta beraktivitas dalam keseharian kita. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila ada salah dan khilaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.